Selamat pagi. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan. Dapat jalani
tutup bungkus ibadah pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara. Mari kita bangkit berdiri ya. Siapa di sini yang disertai oleh Tuhan, katakan amin. Nah, yang disertai Tuhan senantiasa ya. Ini bukan lagu sekolah minggu saudara-saudara ya, tapi kita bisa bersama-sama menyanyikan siapa yang disertai Tuhan. Sama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Jesus is the best, oke? Saudara bisa duduk kembali. Cuman Yesus ya sahabat kita ya. Kalau sahabat manusia bisa mengejar
Haleluya. Mari kita berikan salam pada kanan kiri saudara ya. Haleluya. Oke, sama-sama kita menyanyikan satu sobatku ya. Yuk bangkit berdiri saudara. Sebelumnya mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mendeklarasikan persembahan. Kita angkat persembahan kita mengamini setiap pernyataan ini di dalam deklarasi ini sama-sama. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tanpa takut.
menjadi harum di hadapan Tuhan. Angkat Tuhan, bawa setiap kami umat Tuhan masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat Tuhan. Isi hati kami, bencana kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa sudah urapan yang baru dari surga. Oh, firman-Mu Tuhan membebat setiap hati kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan mengubah setiap kami yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, kenyangkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara yang haus dan laparkan firman Tuhan, katakan amin. 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 Silakan duduk saudara. Kami silakan Bapak Tuhan bisa menaikkan firman. Ya, shalom. Shalom. Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan kuasa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sehat semua di Tuhan. Luar biasa. Dan lihat di sini kok jemaatnya sukacita semua, Bu, ya. Amin. Apa nggak ada penderitaan? Padahal hari-hari ini, oh haleluya, saudara ya. Semakin luar biasa, saudara ya. Tapi kami percaya Bapak Ibu saudara Tuhan, dunia boleh tergoda, dunia boleh resesi. Tapi kalau kita selalu mengintervensi, minta dari Tuhan sendiri, surga mengintervensi dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, saya yakin dan percaya ada perubahan pasti. Amin. Tadi sebelum memberikan persembahan ada deklarasi. Iya. Ada deklarasi ya. Saya senang sekali deklarasi. Tapi kelihatannya waktu kita mendeklarasikan, itu kita membuka pintu surga. Kelihatannya kita buka pakai apa kelihatannya? Ada kuncinya Bapak Ibu. Nanti di rumah dipelajari ya. Saya juga belajar juga banyak teman-teman kami dari Bahtera juga. Kami deklarasikan, kami aktifkan malaikat pembawa berkat jasmani, malaikat pembawa berkat finansial. Ada tuh Bu. Kalau kita lihat waktu Daniel 10 itu ada juga ketika Daniel minta hikmat dengan Tuhan, ketika hikmat itu akan diberikan Bapak Ibu, itu dihambat dengan kuasa kegelapan sampai Mikael minta bantu dengan Gabriel. Jadi perang di alam roh itu. Jadi untuk membuka kunci tersebut di Wahyu 3:7 ada. Memakai kunci apa Bapak Ibu? Kunci apa? Coba baca dulu Bapak Ibu. Membuka pintu surga itu supaya berkat-berkat turun, supaya jodoh tadi jalan, terus pekerjaan berhasil, itu ada kuncinya. Kunci apa Bapak Ibu? Wahyu 3:7. Kunci Daud. Kalau kita memakai kunci Daud untuk membuka pintu surga itu, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Coba baca Wahyu 3:7. Betul ini. Jadi saya juga peperangan rohani Bapak Ibu. Sebelum penginjilan di satu daerah, kami pemetaan rohani, Bu, peperangan rohani. Kita taklukkan terlebih dahulu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh teritorial di tempat tersebut. Kalau itu sudah kita kalahkan, biasanya macam-macam. Kemarin di Malang Selatan itu teman kita punya penglihatan bahwa yang pegang daerah sana, yang kuasa kegelapan yang menguasai sana, itu seperti makam mereka buat ziarah. Jadi mereka semua yang di sana, mereka macam orang kuat gitu ya. Kalau di daerah Boyolali, Nyiblorong Bapak Ibu, boleh percaya boleh enggak, aduh ini kuasa kegelapan di Indonesia terutama itu luar biasa. Jadi kalau kita mau memenangkan satu daerah, perang dulu 2 bulan, doling, doa keliling, betul Bapak Ibu, sampai puasa tidak karuan untuk mengalahkan itu. Kalau sudah kalah, diikat kuasa kegelapannya, kita hancurkan. Penginjilan enak Bu, amalan agung akan jalan. Karena kalau setiap orang di desa itu diikat supaya jangan sampai mereka dimenangkan dengan Injil. Ada amin Bapak Ibu? Coba Wahyu 3:7 dulu Pak Nathanael itu Pak, bantu dulu Pak coba kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Pasal 3:7. Ya. Dan teruskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Apa katanya Pak? Teruskan. Inilah firman dari yang kudus, Iya. yang benar, yang memegang kunci Daud. Apa katanya yang memegang apa? Kunci Daud. Kunci Daud. Jadi saudara harus punya iman, membuka kerajaan sorga, berkat-berkat sorga, memakai kunci apa? Kunci Daud. Kunci Daud. Sekarang saudara mau masuk ke rumah saudara, pakai kunci nggak kira-kira? Oke. Kalau nggak punya kunci, waduh nggak bisa masuk saudara, paling kunci sorga. Kunci Daud yang saudara pakai. Terus Pak, apa? Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat. Apabila yang membuka, apa katanya Bapak Ibu? Tidak ada yang dapat menutup. Tidak ada yang dalam. Luar biasa. Terus?
Apabila yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Berkuasa tidak kira Nabi Daud itu? Berkuasa. Berkuasa, tapi itu connecting dengan orang yang hidup benar Bapak Ibu. Berkorelasi dengan orang yang hidup sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Nah, ini hanya dari awal aja Bapak Ibu, kita hanya sharing-sharing aja. Sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau tanya dulu nih Bu Gembala nih, Bu Susana. Beberapa bulan yang lalu kan kami ada pelayanan sini Bu ya. Iya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mungkin memorinya masih bagus. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Saya khotbah tentang apa kemarin? Saya mau tes dulu teman-teman di sini. Sudah ada berapa bulan kira-kira? Saya terakhir di sini, pertama kali saya di sini. 3 bulan yang lalu, Ibu Gembala kita. Saya aja sudah keliling kemana-mana, tapi Tuhan ingatkan. Coba tanya sih sama jemaat atau pekerja di Baitul muka di sini. Apa sebetulnya Pak Pendeta Lukas sampaikan apa tempoh hari di sini? Tentang apa Bapak Ibu? Kalau saya masih ingat, Roh Kudus ingatkan saya. Tentang apa kira-kira Bapak Ibu? Coba salah satu mungkin yang masih ingat kemarin saya sampaikan tentang apa? Ayo, saudara, halo, assalamualaikum. Tentang apa Bapak Ibu? Masih ingat? Sekarang beda tema lagi, tapi saya mau tanya, apakah masih melekat nggak firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara beberapa bulan yang lalu? Soalnya saya pernah dulu Bapak Ibu, saya waktu masih pertama penginjilan pertama saya dengan khotbah di gereja di Perak sana, Eklesia Sondoa. 5 tahun kemudian saya ketemu orang tersebut, saya nggak tahu dia panggil saya. Lukas, saya kaget. Oh, siapa nih? Saya Pak. Pak Filipus. Filipus yang mana ya Pak? Bapak nggak ingat saya, tapi saya ingat Bapak dia. 5 tahun yang lalu Bapak khotbah di PD Eklesia. Di grup kami undang itu. Bapak menyampaikan firman dan firman itu masih melekat sampai hari ini di pikiran saya. Coba saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya lupa Bapak Ibu. 5 tahun. Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Nah, di GBI tempat ini baru 3 bulan yang lalu. Kira-kira saya khotbah tentang apa kemarin ya? Wah, kalau belum ada yang tahu ya PR aja sudah ya. PR aja sudah. Jadi saya khotbah kemarin tentang bagaimana Tuhan memberikan anugerah perpanjangan umur kepada Raja Hizkia. Tapi pagi hari ini kita akan membahas yang lain. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana Tuhan memberikan pesan buat kita semua, anak-anaknya, hamba-hambanya dari jauh. Amin Bapak Ibu. Kita akan lihat bersama-sama, kita akan buka kitab kita di dalam Perjanjian Baru Ibrani pasal yang ke-9. Silakan Bapak Ibu. Ibrani pasal yang ke-9, kita akan membaca firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca saling bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu sambung pada ayat yang kedua, terus sampai pada ayat yang keempat. Sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Di sini perikopnya, judul perikopnya tempat kudus di bumi dan di mana? Di surga. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Ini bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama pasal 9 dari Ibrani. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ayat yang 2 yang keras. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ayat yang ketiga, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ayat 4 kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukuran dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalah dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang bertuliskan apa Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? From the glory to the glory of the Lord. Segala kemuliaan yang Tuhan. Kemuliaan. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini, kelihatannya lemas semua ya. Baca firmannya, harusnya yang kuat Bapak Ibu. Karena apa?
firman ini akan memberikan satu spirit buat saudara nanti. Amin Bapak Ibu. Iman timbul dari mana? Pendengaran apa Bapak Ibu? Firman ini, bukan pendengaran radio dan lain sebagainya. Bukan pendengaran yang lain-lain Bapak. Firman Bapak Ibu. Jadi firman ini tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dia satu-satunya yang menguatkan kita. Tidak mampu kita berdiri di akhir zaman. Percaya sama saya. Amin. Jadi pertama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan kami kembali untuk melayani tempat ini. Yang kedua, Ibu Gembala, Pendeta Susana yang memberikan referensi, dan semua hamba Tuhan, ibu-ibu, semua teman-teman yang semangat melayani Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya lihat Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan pagi hari ini, khususnya di ayat yang keempat, itu saya lihat ada kalimat yang diulang sampai berapa kali? 3 kali. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. 4 ya. Di situ terdapat katanya mezbah pembakaran, ukupan dari apa katanya? Emas. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan apa? Emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli apa? Emas. Kata emas diulang berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu pagi hari ini, kalau kalimat tersebut diulang-ulang sampai 3 kali, kira-kira penting nggak Bapak Ibu? Penting. Halo Bapak Ibu, penting nggak? Penting. Penting sekali. Sebelum Yesus Kristus Tuhan kita naik ke sorga, Dia memberikan pesan kepada muridnya, yaitu Petrus, Rasul Petrus. Dia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi? Iya Guru, aku mengasihi engkau. Apa katanya? Gembalakanlah. 2 kali lagi katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Guru. Gembalakanlah. Sampai ke berapa kali Bapak Ibu? Petrus menangis. Iya Guru. Gembalakanlah. Jadi artinya sebelum Yesus naik ke sorga, pesan yang diberikan kepada Petrus, pesan yang penting nggak Bapak Ibu? Penting sekali bahkan. Apalagi orang Jawa Bapak Ibu, orang Jawa, orang tuanya kalau sebelum meninggal, dia panggil anak-anaknya, dia pesan sama anak-anaknya, Le, aja lali ya, atau jangan lupa ya, pesan Bapak sebelum Bapak makan. Ini. Kira-kira penting nggak itu Bapak Ibu? Penting. Penting, kalau untuk orang Jawa penting sekali. Nanti rumah yang di ini ya, ini. Penting Bapak Ibu. Seorang ibu juga sebelum dia pergi keluar bekerja, dia ingatkan dengan anaknya, Budi, jangan lupa ya, kalau mami pergi nanti pintu tengah kau kunci. Oh ya mami. Waktu maminya keluar ke depan, dia bilang lagi, Budi jangan lupa, sebelum mami pergi, pintu tengah kau kunci, kau cabut kuncinya. Oh ya mami. Sebelum dia masuk di mobil, dia ingatkan lagi 3 kalinya, Budi jangan lupa, ambil kuncinya, kunci kamar itu, simpan kuncinya. Iya mami. Kira-kira penting nggak Bapak Ibu? Penting. Berarti di dalam kamar tersebut ada sesuatu yang penting nggak? Penting. Iya, yang mahal, yang berguna. Sampai 3 kali pesan disampaikan. Sama Bapak Ibu, waktu saya baca firman Tuhan pagi hari ini, kenapa Tuhan Engkau mengulang kata emas, dan emas? Tuhan katakan sama saya Bapak Ibu, Dia berikan saya pewahyuan, iluminasi. Sampaikan hamba kepada semua gereja di akhir zaman, dimanapun kau melayani, sampaikan hari-hari ini aku akan mulai memurnikan semua gerejaku, semua umat Tuhanku bagaikan orang memurnikan emas. Amin Bapak Ibu. Kelihatannya pesannya nggak enak. Dimurnikan, ditampi Bapak Ibu, mulai dibentuk sekarang. Jadi sekarang ini tidak main-main Bapak Ibu. Tuhan mulai memurnikan sungguh-sungguh anaknya yang sungguh-sungguh percaya Yesus, mengikuti Yesus. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh? Dimurnikan sama Tuhan. Gereja juga demikian Bapak Ibu. Apakah gereja itu yang sungguh-sungguh adalah gereja yang dipersiapkan Tuhan akan diangkat di akhir zaman? Gereja itu juga harus mengalami yang namanya pemurnian Bapak Ibu. Pemurnian dalam bahasa aslinya hepnotes Bapak Ibu, dimurnikan. Kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab banyak kata murni dan murni.
Tuhan mulai memurnikan jemaatnya, umatnya di akhir zaman ini Bapak Ibu. Dan tidak main-main Bapak Ibu. Yang tidak mau dimurnikan, yang tidak mau sungguh-sungguh, kita akan lihat 2/3 dari umat baru, kata Tuhan Yesus. Aku akan binasakan. Coba kita lihat Pak, buka ayat yang dalam Zakaria pasal 13. Ini tidak main-main, Zakaria 13 ayat 8 dan 9. Zakaria 13 ayat 8 dan 9. Coba salah satu bapak-bapak yang suaranya kencang bisa bantu kita baca yang keras. Zakaria 13. Ya, silakan. Pasal 13 Ya. Ayat 8. Maka di seluruh negeri. Apa katanya? Maka di seluruh negeri apa? Demikianlah firman Tuhan. Iya. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. 2/3 daripadanya akan dimanakan? Lenyap. Dilenyapkan kemana itu? Mati binasa. Apa? Mati binasa. Terus? Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Tetapi 1/3 daripadanya dibiarkan hidup sama Tuhan. Mau dia bawa kemana yang 1/3 nih? Terus Bu, ayat yang 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan Apa? perak. Memurnikan mereka seperti memurnikan apa? Perak. Terus? Aku akan memuji mereka seperti orang memuji emas. Iya Bapak Ibu. Terus? Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allah kami. Ada amin Bapak Ibu. Amin. Jadi orang-orang yang telah lolos dalam pemurniannya Tuhan adalah orang-orang yang layak menyebut Engkau adalah Tuhanku, dan Tuhan layak menyebut mereka adalah umatku Bapak Ibu. Ini harus melewati yang namanya pemurnian Bapak Ibu. 2/3 dari semua orang Kristen di dunia ini Bapak Ibu akan dibinasakan oleh Tuhan Bapak Ibu di akhir zaman nanti. Coba Bapak Ibu kalau lihat di atas perikopnya apa Bapak Ibu? Perikopnya apa lagi? Perikopnya Pedang menimpa pedang menimpa apa? umat baru. Umat baru Pak. Kita ini sekarang ini mengerikan loh Pak. Karakter orang Kristen di akhir zaman ini ngeri. Percaya sama saya. Saya ini sudah belusuan lagi di mana-mana. Berdagang juga perdagangan jujur. Akhir zaman saudara. Perkataan tidak dijaga, menyakiti saling menyakiti, ngeri Pak. Maka dari itu Tuhan mulai memurnikan Bapak Ibu di akhir zaman ini. Memisahkan, menampi, bagaikan gandum dan ilalang katanya di akhir zaman ini. Jangan dibebat dan jangan dipotong kata Tuhan. Biarlah gandum dan ilalang itu tumbuh bersamaan kata Tuhan. Nanti pada waktunya, pada akhir zaman, aku akan memisahkan mereka seberkas dan seberkas katanya Bapak Ibu. Yang gandum akan ku ambil, ku bawa, akan ku masukkan ke dalam lumbung Bapakku yang kekal, dan yang lalang akan ku bakar ke dalam api yang kekal Bapak Ibu. Berbicara ilalang siapa Bapak Ibu ilalang ini? Ilalang ini sama seperti Zakaria tadi 13 Bapak Ibu. Tidak lain adalah orang Kristen juga. Tapi adalah orang Kristen bagaimana Bapak Ibu? Orang Kristen yang tidak hidup dalam kekudusan, orang Kristen yang tidak hidup dalam kebenaran, orang Kristen tidak menjadi contoh Bapak Ibu, orang Kristen tidak dapat membawa teladan yang baik buat orang-orang di sekitarnya, orang Kristen yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan Bapak Ibu, orang Kristen yang tidak melekat dengan firman-Nya, orang Kristen yang tidak melayani, orang Kristen yang tidak menjadi terang dunia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tapi di sini tidak ada kelihatannya kan. Gembala di sini semua orang Kristen bercahaya semua. Seperti malaikat semua. Diuji Bapak Ibu. Cara yang paling jitu yang Tuhan selalu pakai bagi setiap anak-anaknya di akhir zaman, lewat persoalan, lewat penderitaan. Wadah ketika penderitaan suffering itu diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, lewat sakit penyakit, dilihat apakah kita betul-betul beriman kepada Dia. Di akhir zaman ini luar biasa Bapak Ibu, betul. Gereja-gereja mega church sekarang, nggak main-main. Maintenance-nya mahal Pak Nathaniel. Seperti gereja Betani. Sekarang tutup, dari mana keuangannya? Nah sekarang jemaat pinter-pinter semua, buka aja YouTube, lihat khotbah-khotbahnya Erastus, khotbah-khotbahnya Gilbert yang bagus-bagus. Akhirnya nggak mau kembali lagi ke gerejanya lagi Pak. Gereja sepi, keuangan, nggak ada persembahan perpuluhan. Buka YouTube aja, kami sudah dibangun iman kami. Sekarang gereja-gereja yang sombong Bapak Ibu.
Di desa-desa sudah jalan semua Bu, gereja-gereja Bu. Dari 2-3 bulan yang lalu kami sudah pelayanan, Kertosono, Jombang, Nganjuk sudah jalan semua. Mereka nggak terlalu memikirkan corona Bu. Betul. Kalau kita mikirkan corona terus, kapan kita melayani Tuhan? Amin Bapak Ibu. Jadi dimurnikan oleh Tuhan Bapak Ibu. Dimurnikan oleh Tuhan ya kerjaan. Ada jemaat mengatakan, masa sih Pak Pendeta kita akan dimurnikan ya kerjaan? Loh iya nih bukan apa kata saya, tapi kata Alkitab ini. Coba kita lihat Pak, Daniel 12. Apa betul kita akan dimurnikan ya kerjaan? Daniel pasal 12 ayat 9 dan 10. Supaya saudara dan saya tahu bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan akan memakai siapa saja untuk memurnikan saudara dan saya, membuktikan iman saudara apakah saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau hanya datang ke gereja dan terus pulang aja semua juga bisa Bapak Ibu. Tapi bagaimana saudara mengaplikasikan iman saudara di tengah-tengah badai kehidupan di akhir zaman ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara disakiti, apakah saudara bisa mengampuni dan sanggup mampu mengampuni dan menerapkan firman itu? Bukan apa kata orang, tapi apa kata Alkitab Bapak Ibu. Coba aja dulu. Daniel pasal 12. Silakan Pak. Ayat 9 dan 10. Apa kata firman Tuhan? Silakan Pak. Daniel pasal 12 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia menjawab, Iya. Daniel, Go Daniel, pergilah Daniel. Mana katanya Pak? sebab firman ini akan tinggal tersembunyi Ya. dan termeterai sampai akhir zaman. Apa katanya? Termeterai sampai apa? Akhir zaman. Sampai sekarang ini Bapak Ibu. Termeterai sampai akhir zaman. Terus apa katanya Pak? Banyak orang akan disucikan dan Banyak orang akan diapakan Bapak Ibu? disucikan Ya. dan dimurnikan Dan dimurnikan Bapak Ibu. dan diuji. Dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Iya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Iya. Terus Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. bagi orang dunia, orang fasik, mereka tidak mengerti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat Bapak Ibu. Yang fasik semakin fasik, mereka tidak mengerti. Tapi orang bijaksana, saudara tahu siapa orang bijaksana? Alkitab dalam Pemazmur mengatakan orang bijaksana adalah saudara dan saya yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Saudara diberitahu oleh Tuhan, diberi tanda bahwa inilah hari-hari terakhir aku akan datang kembali ke muka bumi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang baru yang kita harus persiapkan. Berjaga-jagalah dan berdoalah kata Tuhan. Persiapkanlah api itu. Jangan sampai habis minyakmu di akhir zaman ini Bapak Ibu. Berbicara minyak, berbicara apa? Urapan Tuhan jangan sampai habis dan hilang dari kehidupan kita Bapak Ibu. Harus menyala-nyala terus. Seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak sana Bapak Ibu. Orang dunia nggak ngerti, makan minum aja kerjanya, berpesta pora hidup, kawin mengawinkan. Tapi kita orang bijaksana, Tuhan beri tanda di akhir zaman itu, tanda-tandanya. Kedatanganku sudah akan mendekat Bapak Ibu. Gereja diproses, gereja dimurnikan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan dimurnikan Bapak Ibu. Semua diproses Bapak Ibu. Saya punya teman di Surabaya Bapak Ibu, punya pabrik emas. Saya dulu nggak mengerti bagaimana orang memproses emas tersebut Bapak Ibu, sehingga emas tersebut menjadi emas yang murni. Rupanya emas itu waktu diambil dari bongkahan-bongkahan Bapak Ibu, emas tersebut itu belum menjadi emas yang murni Bapak Ibu. Jadi di dalam emas tersebut masih dibungkus dengan ada yang namanya kuningan, ada yang namanya aluminium, ada yang namanya tembaga, itu bercampur pada emas tersebut. Tapi nanti dia akan dimasukkan ke dalam api, dapur api yang panasnya 1200 itu, panaskan sedemikian panas, dimasukkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini sesuatu yang hebat terjadi. Ketika dia dimasukkan emas itu, artinya dia diproses di dalam api pemurnian itu. Hebatnya emas tersebut itu saudara akan mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dirinya yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Seperti umpamanya Holy Ghost, Roh Kudus itu dia akan melihat sampai kedalaman hati saudara dan saya Bapak Ibu. Kalau masih ada kotoran-kotoran yang melekat dalam hati saudara, itu harus dikeluarkan Bapak Ibu. Seperti ketika orang memurnikan emas itu, harus dikeluarkan kotoran-kotoran itu, karena kotoran-kotoran itu menghambat berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan saya.
Dan kotoran-kotoran itu bisa berupa kepahitan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya yang melekat di dalam hati saudara dan saya, Bapak Ibu. Terus gimana Pak caranya, Pak? Caranya saudara harus minta oleh Tuhan. Roh Kudus, mampukan aku, berikan kepada aku ability, kemampuan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu, sehingga kotoran-kotoran itu keluar, sehingga hatiku bersih, murni di hadapan-Mu, dan layak menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Gak ada tepuk tangan. Saudara pernah gak hati saudara murni? Wah, kayak Daud itu saudara, murni hatinya. Gak ada, dia tidak menempatkan kotoran-kotoran dalam hatinya. Dia tidak izinkan kotoran masuk dalam hatinya. Orang mau sukses silakan, yang penting bagaimana hubungan dengan Tuhan. Amin. Yang menjadi penghambat sekarang sebenarnya dosa-dosa kecil itu yang ada melekat dalam hati kita, Bapak Ibu. Tuhan mau memurnikan setiap anak-anak Tuhan yang kejaman hatinya supaya murni di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau manusia nggak bisa lihat, tapi kalau Tuhan bisa lihat, tak kira-kira? Bisa. Kalau kedalaman lautan kata orang dunia bisa ditebak dasarnya, Bu. Tapi kalau dalaman hati siapa yang bisa nebak, Bapak Ibu? Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, coba kita lihat, Pak. Supaya kita tahu semua bagaimana kacamata Tuhan menembus sampai dalam dirinya Daud itu. 1 Samuel 16 ayat 7. Wah, ini kok Pak Lukas nyinggung-nyinggung hati sekarang ini, udah. Tadi memurnikan gereja, sekarang kok masuk ke hati nih. Mulai Tuhan mau memurnikan setiap hati kita, supaya rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita murni di hadapan Tuhan. Dan saya beritahu kuncinya sama saudara ya, dalam Mazmur 24, yang Tuhan kejar, yang Tuhan mau, siapa yang boleh naik ke gunung atas gunungku, kata Tuhan, adalah orang yang murni hatinya. Amin, Bapak Ibu. Coba baca dulu tadi. 1 Samuel pasal 16 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Apa katanya, Pak? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya. Jangan lihat mukanya, parasnya. Terus Sebab aku telah menolaknya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Iya. tetapi Tuhan melihat hati. Apa katanya? Cari, masih ada lagi satu anakmu. Tidak ada. Yang satu nih gembala domba, Daud. Tidak masuk hitungan, Bapak Ibu. Yang lain kakak-kakaknya gagal-gagal. Tarik lagi yang satu, karena aku melihat hati. Akhirnya Daud diangkat turun menjadi panglima, menjadi raja. Ini bukan atas pemilihan manusia, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita melihat yang ganteng, yang banyak duitnya, oh cocok nih, yang cakep, ya kan. Tapi nggak tahu kalau hatinya banyak ulatnya, Bapak Ibu. Tuhan mau memurnikan, Bapak Ibu, hati kita di hari-hari terakhir. Ini tugas gereja untuk mengingatkan, Bu, supaya kita punya hati di hari-hari terakhir ini, siap menerima berkat-berkat Tuhan. Tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan. Soalnya saya, berapa kali, Bu, saya ke Malang baru-baru ini. 2 orang sudah stadium 4, ibu-ibu kena kanker. Satunya kanker liver, satunya kanker usus. Ujung-ujungnya apa, Bu, Bapak Ibu? Tidak dapat mengampuni, tidak dapat melepaskan kepahitan, sampai muntah-muntah darah wilayah. Nanti kalau ada yang mau lihat videonya, saya ada video. Karena kita punya tim ini adalah tim pelayanan pelepasan, memang sudah dilengkapi dengan legalitas dan lain sebagainya. Ada satu ibu itu pelihat, dia bilang gini waktu dia berdoa, kita berdoa, Pak, maaf Pak, dia bilang, saya lihat Tuhan konfirmasikan, ibu ini ada 2 panah yang menusuk ke hatinya. Kaget ibu itu langsung. Ibu ini ada 2 orang yang menyakiti hati ibu, ya betul ya. Nangis langsung dia menjerit. Betul ya. Yang pertama, suami pertama sudah cerai, menyakiti dia, kata-katanya kotor, sering mengintimidasi, dia cerai, terus dia kawin lagi sama suami kedua juga gitu, sering menyakiti dia. Jadi 2 panah menancap di hatinya, Bapak Ibu. Ini harus diadakan yang namanya pemberesan, restorasi, pengampunan. Terus teman saya dikonfirmasi Tuhan, ambil bak,
Loh, buat apa Pak? Sudah ambil bak pembasuhan. Ambil bak ember Bu, kasih air Bu. Saya baru tahu kali ini Bapak Ibu. Rupanya pembasuhan ini itu besar hubungannya dengan pengampunan. Waktu Bapak itu suami yang kedua tuh, Pak, basuh kakinya, kita berdoa ya. Masukkan kakinya ibu ini duduk di kursi gini, Bapak ini bawa. Masukkan kakinya baru dibasuh. Kita berdoa. Waktu dimasukkan kakinya, Bapak itu membasuh ibu ini, teriak langsung pingsan Bapak. Rupanya di dalam pembasuhan kaki itu ada kuasa pengampunan. Amin Bapak Ibu. Jarang ini ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang namanya pentahiran. Pentahiran itu juga benar Bapak Ibu. Saya waktu melayani sama teman-teman, dia bilang konfirmasi Tuhan. Ambil Pak Lukas untuk baptis tuh. Dua orang sudah baptis Pak. Bukan, ini untuk pentahiran. Loh, untuk apa Pak? Jadi gini, orang ini sudah melayani Tuhan, sudah percaya Yesus, sudah jadi orang Kristen lama, tapi dia banyak luka-luka rohani dalam hatinya. Jadi untuk menyembuhkan kusta-kusta rohani, seperti waktu Naaman diperintahkan Elisa masuk ke sungai Yordan itu Bapak Ibu. 7 kali dia membenamkan dia keluar seperti apa ya? Anak bayi ditahirkan 7 kali Bapak Ibu. Bukan baptis loh Bapak Ibu. Waktu ditahirkan, orang itu ditahirkan keluar bingung saudara. Kok aku seperti anak kecil? Luka-luka rohaniku sembuh semua. Kita nih, maaf Bapak Ibu, manusia itu complicated, rumit. Untuk melepaskan pengampunan, untuk membebaskan hati kita yang terluka, nggak gampang Bapak Ibu, percaya sama saya. Rata-rata pelanggan kami urusan ini Bapak Ibu, sehingga jiwanya untuk diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Pembasuhan, pentahiran, baptisan Islam, semua satu paket ya. Tuhan mau suruh yang mana terserah, ya kan? Kita tinggal jalan. Maka dari itu kita harus tahu bahwa urusan hati ini urusannya sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari, dia panggil Lazarus, wake up. Bangkit gak Lazarus Bapak Ibu? Bangkit gak Lazarus Bapak Ibu? Bangkit. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu pagi hari ini, ketika Lazarus keluar dari gua itu, bisa nggak Lazarus langsung mengambil makan dan minum sendiri? Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa Bapak Ibu? Halo? Kenapa nggak bisa? Iya, karena terikat dengan kain kafan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia harus minta terlebih dahulu dengan gurunya, Yesus, lepaskan terlebih dahulu tali-tali yang mengikat tubuhku, baru dia bisa ambil makan dan minum. Itu Lazarus minta dengan gurunya untuk melepaskan ikatan-ikatan yang melilit tubuhnya. Sama dengan saudara dan saya, selama saudara tidak minta kepada Yesus untuk melepaskan ikatan-ikatan yang selama ini mengikat hati saudara, mengikat hati saudara supaya tidak masuk dalam kemuliaan, pahitan hati dan lain sebagainya, saudara tidak akan pernah bisa melepaskan itu dengan cara kekuatan saudara sendiri. Saudara harus minta dengan Yesus, dengan Roh Kudus untuk memberikan ability, kemampuan untuk melepaskan, bekerja sama, mengeluarkan kepahitan-kepahitan itu selama ini yang menempel dalam hati saudara dan saya. Ketika itu ditarik sama Tuhan, plong saudara, lepas semuanya. Saudara bisa menyembah Tuhan dengan benar, memuji Tuhan dengan benar, tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan orang itu. Banyak yang terjadi Bapak Ibu. Ibu sudah mengampuni, sudah saya sudah mengampuni. Bila ketemu orang yang muangkel Pak. Ini sudah mengampuni tidak kira-kira? Dia sudah mengampuni tapi belum melupakan Bapak Ibu. Jadi mengampuni dan melupakan satu paket. Saudara sudah mengampuni, mau ketemu orang yang lagi di pasar, emang pikirin, halo, cuek. Karena kita sudah melupakan. Ada orang banyak yang sudah mengampuni tapi ketika ketemu di mall, boleh aku dulu orang ini benar. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Itu namanya saudara masih belum melupakan, masih menyimpan kotoran dalam hati saudara. Bayangkan saudara, orang yang membuat sakit hati dalam hidup saudara itu enak santai-santai. Kita yang merana saudara, kita tidak melepaskan itu saudara. Kita simpan menjadi bom atom. Kasus yang kedua Bu, kemarin di Malang juga itu kan stadium 4, sama juga bicara tentang pengampunan.
Maka dari itu pagi hari ini Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya khususnya, Tuhan mau memurnikan Bapak Ibu, jemaat Tuhan di akhir zaman Bapak Ibu. Cara satu-satunya lewat apa? Ya lewat proses penderitaan Bapak Ibu, persoalan hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu Tuhan katakan apa? Buanglah semua sampah-sampah yang ada dalam dirimu. Kita lihat coba di dalam 1 Petrus pasal 2. Kita cepat aja ya, nanti terlalu lama nanti. Suami istri, wah persoalan banyak sudah. Nanti orang tua sama anak. 1 Petrus pasal 2, silakan. Ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal kedua ayat 1 dan 2. Iya, silakan Pak. Yesus Kristus patut berjuru. 1 Petrus pasal 2 ya. Karena itu buanglah segala Apa katanya? Karena itu buanglah apa, Pak? segala kejahatan, Segala kejahatan. Terus segala tipu muslihat, yang masih tipu-tipu pagi hari ini, dan segala macam kemunafikan. yang masih bohong-bohong, bohong kecil, bohong besar, saya katakan bertobat pagi hari ini. Saya juga hamba Tuhan juga bertobat. Yang kedua apa katanya, Pak? Selain tipu-tipu, Pak? Kedengkian dan fitnah. Yang kedua tadi apa? Nah, habis tipu-tipu apa? Munafikan. Kemunafikan. Munafik. Hipokrit. Hipokrit ini sudah tahu. Orang Kristen bermuka dua. Perkataan dan hati yang tidak sama. Tuhan paling nggak senang sama orang. Di sana ngomongnya seperti ini, di sini ngomongnya lain. Itu munafik, Bapak Ibu. Topeng, Pak. Saudara boleh kasih tahu ketika nanti dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya, mamplengan istri dan lain sebagainya, utangnya di mana-mana. Tapi di sini tidak ada, saya lihat sini nggak ada yang punya utang. Dia kolektor semua. Tanda-tanda itu. Oleh salam dari Indonesia. Kelihatan saudara-saudara tegang semua ya. Biasa-biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan munafik Bapak Ibu. Yang munafik bertobat. Terus apa katanya Pak? Kedengkian. Kedengkian, buang itu semua Bapak Ibu. Itu bukan berasal dari roh, tapi dari daging kita. Terus Pak? Dan fitnah. Dan fitnah. Ibu-ibu yang suka fitnah. Waduh, nanti dari sini ngomongnya sana dilempar lagi ke sini. Itu fitnah Bapak Ibu. Jangan saudara bertobat. Terus apa? Dan jadilah sama seperti Apa katanya? Dan jadilah seperti apa Pak? bayi yang baru lahir, Bayi yang baru lahir. Saudara tahu bayi yang baru lahir itu bersih saudara, suci, murni. Terus Pak? yang selalu ingin akan air susu yang murni. Yang selalu ingin air susu yang apa? Murni. Yang murni Dan yang rohani. dan yang rohani. Saya katakan ya buat saudara ya, orang rohani belum tentu murni, tapi kalau orang yang murni dia pasti rohani. Amin. Orang kelihatannya rohani, pakai sorban apa semua, jalan gitu, rohani kelihatannya, pakai songkok, pakai sarung, rohani, tapi belum tentu murni hatinya. Tapi kalau orang murni hatinya, saya mau katakan hari ini, dia pasti rohani Bapak Ibu. Itu hanya atribut-atribut di luar aja Bapak Ibu. Terus apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh. Supaya olehnya saudara, ketika saudara menjadi bayi seperti bayi rohani saudara, bayi-bayi yang baru lahir, saudara bisa bertumbuh di dalamnya. Dan apa Pak? Dan beroleh keselamatan. Dan beroleh keselamatan. Jadi untuk memperoleh keselamatan itu gak langsung percaya Yesus diselamatkan. Ada tahap-tahapnya Bapak Ibu. Tuhan mau saudara bertumbuh dulu di dalamnya baru saudara diselamatkan. Ada amin. Bertumbuh dulu, naik next level. Masih ingat khotbah saya berapa bulan yang lalu ya? Jadi bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, sahabatnya Tuhan, baru mempelainya Tuhan. Baru saudara siap diangkat bersama dengan Tuhan. Rapture. Mana ada Tuhan mengangkat langsung bayi rohani? Sama Tuhan diproses dulu di dunia ini, dididik, dilatih dulu sama Tuhan. Bagaikan Raja Wali. Amin. Maka dari itu dalam kamus Alkitab tidak ada yang namanya mahkota tanpa salib Bapak. Tapi herannya banyak orang Kristen di akhir zaman ini Bu, maunya doanya langsung instan. Mau langsung naik tinggi. Padahal kalau mencapai sesuatu puncaknya kita harus mengalami namanya proses. Ada banyak orang Kristen, Nathanael, maunya langsung mengalami suasana seperti di Taman Eden. Saudara tahu Taman Eden? Bicara Taman Eden berbicara apa? Tidak ada yang namanya dosa.
Sejak manusia pertama diletakkan di sana oleh Allah Bapa, Adam dan Hawa, mereka bersekutu, berhubungan, berbicara Taman Eden, berbicara kemuliaan Allah, dinyatakan pada orang ciptaan pertama. Banyak orang Kristen di akhir zaman mau mengalami suasana seperti Taman Eden, tapi jangan lupa sebelum mencapai ke Taman Eden, kita harus melewati yang namanya taman apa? Taman Getsemani, Bapak Ibu. Sudah tahu Taman Getsemani? Taman Getsemani berbicara apa, saudara? Penderitaan, Pak. Ini waktu-waktu di mana Yesus mau menyerahkan dirinya, Pak. Sebelum dia digantung di atas kayu salib, Bapak Ibu. Dia berdoa mati-matian kepada Bapaknya. Dia bilang dengan murid-muridnya, bisakah engkau 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Tidak ada yang bisa, Bapak Ibu. Tidak ada yang sanggup. Sampai bergumul sedemikian rupa Tuhan Yesus, sehingga peluhnya menjadi seperti apa? Darah. Artinya pergumulan ini berat, sehingga akhirnya dia bilang, biarlah kehendak menjadi, bukan kehendak. Kalau boleh cawanya lalu, Bapak, biarlah kehendak menjadi, bukan kehendakku. Ini berat, Bapak Ibu. Berat, Bapak Ibu. Maka dari itu banyak orang Kristen tidak diajarkan yang namanya penderitaan, tidak diajarkan namanya pikul salib, menyangkal diri, maunya langsung instan, Bapak Ibu. Tidak ada di dunia langsung instan, Bapak Ibu. Semua proses, dalam dunia sekuler juga proses, Bapak. Ada sukacita, Bapak Ibu. Ini makanan rohani yang ya lumayan lah. Kalau istilahnya pagi-pagi pecel lah, Bapak Ibu. Ya, tapi siang-siang sedikit masuk capcay. Kalau kami dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, Pak Natanael, bicara tentang jubah kekudusan, jubah kemuliaan, Pak, jubah Harun, pakaian rohani. Itu kalau jemaat belum siap gimana? Saya nangkep, Pak. Saya sering ikut di Malang, di PMA, pengajaran mempelai Alkitabiah, Pak, dari GBT, Pak. Karena teman sahabat saya yang di Batam itu di sana, Pak. Jadi saya semua pengajaran ikut, Pak, teman-teman. Saya tahu semua. Mereka punya salam aja beda dengan kita, Pak. Ketahuan kalau kita ada orang luar. Mama datang itu salam, oh pasti bukan dari kita nih. Dia gitu. Karena salamnya dia khusus. Philadelphia baru disambung sama kasih persaudaraan. Itu orang mereka, komunitas mereka. Kalau kita dari luar gini salam, oh ketahuan dari gereja lain nih. Jadi kalau saya di sana ya Philadelphia, gitu. Mereka eksklusif, Pak, tapi punya pengajaran sendiri. Kita juga belajar yang baik kita ambil, yang kurang baik kita lewatkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Tuhan senantiasa mau memurnikan saudara dan saya. Sebenarnya kuncinya hanya satu, Bapak. Dia mau membuktikan iman saudara dan saya. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 1. Kita nggak usah perpanjang lagi, taruh panjang nanti. 1 Petrus 1 ayat yang pertama, 1 Petrus 1 ya ayat yang ke-3 sampai ke-7, Pak. Kita lihat. Ini rupanya Tuhan mau memurnikan kita semua. Lewat persoalan, lewat sakit penyakit, lewat keluarga, lewat apa saja. Ujung-ujungnya apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang kekal yang dia siapkan untuk kita. Iman ini berbicara sesuatu yang kekal, Bapak Ibu. Tidak bisa dibeli dengan apa saja. Maka dari itu dia izinkan setiap kita masuk dalam penderitaan, suffering. Supaya di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan buat saya. Coba, Pak, 1 Petrus 1 mulai dari ayat 3 sampai ayat 7, Pak. 1 Petrus pasal yang ke-1 Ya. ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Silakan, Pak. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Mantap. Terus. yang karena rahmat-Nya yang besar Ya. telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Iya. dari antara orang mati Dari antara orang mati. Terus, Pak. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, Iya. untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat Apa? binasa. Untuk menerima apa katanya? Satu bagian yang apa? Yang tidak dapat apa? Binasa. Ini berarti berbicara sesuatu yang kekal, Bapak Ibu, yang nggak bisa dibeli dengan duit di dunia ini. Betul. Ini yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara dan saya. Terus, Pak. Yang tidak dapat cemar Yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang tersimpan di surga bagi saudara dan saya. Terus, Pak. yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia
untuk dinyatakan pada akhir zaman. Untuk dinyatakan pada akhir zaman. Terus Pak, Bergembiralah akan hal apa katanya? Bergembiralah akan hal itu. Terus Pak, Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. iya, artinya berduka cita oleh berbagai-bagai apa? Pencobaan. Ujian dalam teks Alkitab bahasa sehari-hari itu ujian Pak. Proses pemurnian yang Tuhan izinkan. Ketika kita berduka cita, Tuhan bilang bersuka citalah. Karena di balik itu aku sudah mempersiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Terus Pak, Maksud semuanya itu ialah ini diterangkan lagi, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa katanya? kemurnian imanmu. Untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Tidak ada lain Bapak Ibu. Kemurnian iman saudara dan saya itu diizinkan Tuhan Bapak Ibu, supaya dalam persoalan, dalam masalah saudara kelihatan iman saudara ini teguh atau tidak teguh, murni atau tidak murni Bapak Ibu. Terus Pak, Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. coba saudara, yang saya ceritakan tadi emas tadi nggak ada apa-apanya saudara, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana di dunia ini Bapak Ibu. Terus, Yang diuji kemurniannya dengan api. iya, Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. ada tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Rahasia surga dibuka sama Tuhan Bapak Ibu melalui hambanya Rasul Petrus. Aduh Bapak Ibu, sekaya-kayanya orang di dunia kalau tidak punya hidup yang kekal, percuma. Maka dari itu kami misionaris, saya yang merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak bisa dibayar Bapak Ibu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka dari itu terus kami melakukan Great Commission, amalan agung di mana-mana karena jiwa Bapak Ibu. Bicara jiwa ini bukan dunia yang berbicara, tapi sorga yang bersorak-sorak. Saudara bisa bawa satu jiwa, waduh, mahkota, kehidupan mahkota diberikan buat saudara Bapak Ibu. Rebut itu Bapak Ibu. Sekarang saudara mau mengasihi Tuhan. Dengan apa saudara mengasihi Tuhan? Saudara mau kasih duit saudara kepada Tuhan. Aduh, diketawain, Tuhan maha kaya. Saudara mau memberikan kepandaian saudara sama Tuhan. Waduh, diketawain, Tuhan maha hikmat saudara. Nggak perlu kepandaian saudara. Terus apa Pak yang akan kami berikan pada Tuhan? Tidak ada lain saudara selain jiwa-jiwa kita berikan kepada Tuhan. Itu jiwa pun Tuhan yang membawanya. Kalau bukan Tuhan yang menyentuh orang itu melalui sarana saudara dan saya, orang tersebut tidak akan pernah diselamatkan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu pentingnya saudara untuk mulai melangkah pagi hari ini, melangkah hari-hari ini untuk memberitakan Injilnya Bapak Ibu, supaya banyak orang di muka bumi ini, dari skup yang kecil, desa-desa, kampung-kampung, mereka semua diselamatkan Bapak Ibu. Maka dari itu Roma 1:16 dikatakan the gospel is the power of God, karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya padanya Bapak Ibu. Lewat siapa Injil diperkenalkan? Lewat saudara dan saya Bapak Ibu. Tuh, tapi Pak, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Alkitab tidak mengatakan memberitakan Injil harus pendeta Bapak Ibu. Saudara dan saya adalah orang percaya yang harus dan wajib memberitakan Injil. Enggak ada tepuk tangan. Katakan gini ke anak saudara, pemberita Injil. Bilang gitu Bapak Ibu. Bu, Susan ya, maaf ya. Saya buka ya. Ibu ini, gembala saudara ini sekolah di sekolah misi kami. Sekolah misionaris, tidak main-main, tidak sembarang orang dipanggil misi Bapak Ibu. Kami pengutusan Bapak Ibu. Kapan-kapan saya sharingkan Pak Nathanael, saya diutus di Korea Selatan, saya diutus di Vietnam, negara yang berkomunis saudara. Hampir mati kami di dulu. Gara-gara apa? Kalau satu orang saja membawa satu jiwa di gereja ini, saya yakin Bu Susana penuh gereja ini. Tidak cukup Bapak Ibu. Tuhan memberikan kapasitas yang besar buat gerejanya di akhir zaman ini. Cuma sayang jemaatnya malas gak mau memberitakan Injil Bapak Ibu. Minta maaf buat kami. Gereja-gereja di Batam yang kami bawa dalam api kemuliaan Tuhan, pengutusan Injil, meledak 6.000 jiwanya Bapak Ibu. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Ya dari Bani Kedar, dari mana aja Pak, untuk penginjilan. Nah sekarang loh Pak Nathanael, waktunya banyak orang khawatir, banyak orang susah, banyak orang ketakutan. Tapi kita harus bawa the gospel itu, bawa kabar sukacita yang dari sorga Bapak Ibu. Yesus sendiri yang memberikan jaminan buat saudara, bukan kita Bapak Ibu. Kasih Injil buat mereka, sehingga Yesus yang menyelamatkan mereka Bapak Ibu. Ada amin.
Kita selesaikan aja Bu ya. Amennya sedikit soalnya. Haleluya. Iya. Jadi ceritanya Pak, terakhir bagaimana Pak? Yang terakhir tidak ada kata lain Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita tetap kuat ketika penderitaan, ujian, pemurnian diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Wahyu 3:18. Dan lama-lama nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Wahyu 3:18. Saya lihat gereja-gereja kejaman, gereja-gereja tertidur, suam-suam, tidak ada api penginjilannya. Padahal Peter Wagner mengatakan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memutus. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memberitakan Injil. Orang Kristen tidak memberitakan Injil adalah orang Kristen terhilang. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang terhilang, Bapak Ibu. Kalau gerejamu mau bertumbuh dan dikatakan gereja yang mengalami transformasi, beritakanlah Injil di mana-mana. Melalui dari keluarga kecil, dari teman-teman aja, sharekan. Siapa Yesus itu? Nah, ayo, melok yuk, nang gerejaku. Mulai pelan-pelan mereka dibaptis dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu. Wahyu 3:18, silakan Pak yang terakhir Pak. Kita tutup habis ini Pak. Wahyu pasal yang ketiga ayat 18. Iya. Demikian firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau. Iya, tidak ada cara lain. Yang terakhir apa Pak? Supaya engkau membeli daripadaku. Supaya engkau membeli daripadaku, ku Tuhan Yesus. Apa katanya? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang telah apa katanya? Dimurnikan. Yang telah dimurnikan. Siapa emas yang telah dimurnikan dari dalam api? Anak-anak Tuhan. Siapa Bapak Ibu? Siapa emas yang telah dimurnikan dari dalam api ini? Yesaya. Aduh, coba baca dulu yang dari awal dulu. Belilah emas daripadaku. Ku itu ku besar ya. Siapa emas ini yang telah dimurnikan? Yesus. Yesus ini telah lolos dalam ujian di dunia Bapak Ibu. Setelah dia di penderitaan, disesah, dihajar, dia tetap taat mati di atas kayu salib. Jadi Yesus ini adalah satu prototipe, contoh Allah yang telah lolos dalam pemurnian di dunia ini, pencobaan dalam dunia ini. Maka dari itu kamu kalau cobai, belilah emas yang telah dimurnikan dari dalam api, yaitu aku sendiri Yesus ini, yang telah lolos dalam pemurnian penderitaan di dunia ini. Terus Pak, Agar engkau menjadi kaya. stop, agar engkau menjadi kaya. Kaya di sini bukan kaya jasmani, bukan kaya harta, bukan kaya dunia Bapak Ibu, tapi kaya rohani Bapak Ibu. Kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebajikan, kaya dalam membagi-bagikan karunia kepada orang yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Iya, terus Pak. Dan juga pakaian putih. Dan juga pakaian putih. Pakaian putih berbicara apa Bapak itu? Perbuatan dan tingkah laku kita, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Terus Pak. Supaya engkau memakainya. Supaya saudara memakainya. Saudara tahu, nanti kalau akhir zaman, kalau saudara tidak memakai pakaian putih, pakaian pesta, pakaian rohani, saudara akan dibuang sama Tuhan. Tuhan tidak perlu hartamu, Tuhan tidak perlu semuanya. Tuhan perlu apa? Kerohanian saudara. Makanya berkat rohani itu yang utama daripada yang lain Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pakaian kekudusan itu harus saudara kenakan mulai sekarang Bapak Ibu. Terus Pak. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu Agar yang memalukan. jangan kelihatan ketelanjanganmu. Kalau orang dunia memakai pakaian supaya ketutupan dia punya aura. Tapi kalau di mata Tuhan Bapak Ibu, Tuhan perlu apa? Pakaian rohani supaya kita nggak telanjang di hadapannya. Saudara tahu Adam dan Hawa ketika mereka di Taman Eden, mereka telanjang atau pakai baju? Telanjang, tapi malu nggak? Karena apa? Karena Allah Bapa memberikan apa? Pakaian rohani kepada mereka, pakai kekudusan. Tapi ketika dosa itu masuk, langsung mereka sembunyi menyemak di apa? Di rawa-rawa itu. Karena apa? Dosa masuk, pakaian rohaninya hilang kemuliaan Bapak Ibu. Maka dari Tuhan apa? Mengembalikan pakaian rohani yang telah hilang dari Adam dan Hawa orang ciptaan pertama, dikembalikan melalui Yesus Kristus Bapak Ibu. Ketika saudara percaya Yesus, Tuhan memberikan pakaian rohani kembali kepada saudara. Jubah kemuliaan, pakaian kekudusan. Kenakan itu untuk apa saudara? Perlengkapan di akhir zaman saudara di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Terus Pak. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Ini penting, minyak untuk melumasi matamu. Ini berbicara apa saudara? Pengurapan dari Tuhan. Supaya kita dapat membedakan mana yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang disuruh Tuhan, mana yang tidak disuruh Tuhan Bapak Ibu. Terus Pak. Supaya engkau dapat melihat. Supaya kita dapat melihat. Melihat apa saudara? Melihat yang benar Bapak Ibu. Dapat membedakan mana yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang sempurna Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Ada tepuk tangan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu,
Pagi hari ini ada 3 poin. Pertanyaannya, mengapa Tuhan rindu memurnikan saudara dan saya di akhir zaman? Ada banyak gereja dimurnikan, ada banyak Tuhan dimurnikan. Poin pertama jawabannya, agar iman kita tetap kuat dan tidak gampang goyah di tengah-tengah badai persoalan hidup umat Tuhan di akhir zaman. Amin. Kalau saudara sedang digoncang oleh Tuhan, kalau saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan, itu baik adanya saudara. Supaya apa? Supaya tetap kuat iman saudara di akhir zaman. Amin. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa Tuhan rindu memurnikan saudara dan saya? Apa tujuannya? Yang poin kedua, agar kita tidak menjadi mudah jatuh dalam dosa dan kecewa atau putus asa ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup di akhir zaman ini. Sedikit nanti kecewa, sedikit nambah dengan Tuhan. Kalau kita sudah dimurnikan, dilatih iman kita sama Tuhan, kita tetap kuat. Mau ada pertolongan atau tidak ada pertolongan, aku tetap berharap pada Tuhan. Amin. Beda saudara paradigmanya. Dan yang ketiga, terakhir, pertanyaan, mengapa Tuhan rindu memurnikan saudara dan saya? Apa tujuannya? Poin yang terakhir, agar kita dipersiapkan untuk memasuki Yerusalem baru, kota yang akan datang, rumah Bapa yang kekal selama-lamanya. Itu tujuan Tuhan, purpose Tuhan. Jadi kalau saudara dimurnikan, gerejanya dimurnikan, saudara bersukacita karena Tuhan yang masuk di balik itu semua. Ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan buat gerejanya, buat keluarga saudara, buat rumah tangga saudara, buat keluarga besar saudara, semuanya Tuhan persiapkan untuk hormat kemuliaan namanya. Amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Kapan-kapan kita lanjut lagi Bu ya. Ya, kapan-kapan kita lanjut lagi. Saya undang pemimpin pujian, singer, pemain musik, hambanya ini, Pak, anaknya Pak Manuel ya? Wah, kemarin saya ada fotonya simpel. Pak, sang foto sama bapak saya, almarhum. Saya teman ini Bu, papinya dia kerjaan di dia. Kita angkat pujiannya ada apa namanya? Bro, apa namanya? Bapak kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang baru, kau setia, kau mulia, Bapa.
Tuhan di tempat ini.